Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kitab Ususu Manhajis Salaf fi Da'wati ila Allah. Kita melanjutkan pembahasan dari bab yang setelahnya, yaitu tentang al-ikhlas wa ahamiyatuhu. Pengertian ikhlas dan juga pentingnya ikhlas di dalam berdakwah ila Allah. Maka disebutkan di situ, inna min ahamil muhimmat, sesungguhnya perkara yang paling penting dari sekian perkara yang penting fi najahid dakwah, di dalam keberhasilan dakwah yang kita akan berdakwah di dalamnya, adalah ma yatahalla bihi sahibud dakwah ilallah min ikhlasin fi dakwatihi. Jadi perkara yang paling penting dari sekian perkara yang penting dalam keberhasilan dakwah seseorang adalah sesuatu yang sahibud dakwah, pelaku dakwah, seorang dai itu berhias dengannya, yaitu dari keikhlasan di dalam berdakwahnya. Dia harus berhias dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menghiasi hatinya dengan ikhlas karena Allah, semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa buhiyatin limardati rabbih, dan hendaknya dia mengharapkan keridhaan Rabbnya. Wa fauzin bima a'addahu Allahu li awliyaihil muttaqin wa ibadihil mu'minin. Dan hendaknya dia begitu bersemangat untuk menggapai kesuksesan, untuk menggapai apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi wali-walinya, bagi wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dan di sini menunjukkan bahwa wali Allah, yang disebut dengan wali Allah, itu bukanlah seorang yang memiliki kesaktian, bukanlah seorang yang bisa menghilang, bukanlah seorang yang bisa terbang, bukan pula seseorang yang bisa berjalan di atas air, akan tapi wali Allah adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Min ibadihi, dari kalangan hambanya. Wa ibadihil mu'minin, dan hamba-hambanya yang mau beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala najaha lid-da'wah ilallah illa idza kanat lillahi qawlan wa fi'lan wa iradatan wa qasdan. Tidak ada najah, yakni keberhasilan, kesuksesan bagi dakwah ilallah, melainkan apabila dakwah itu didasari karena lillah. Ya, lillahi ta'ala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu qaulan, ucapannya, dalam tutur katanya, dia berucap semata-mata ucapannya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah kalau didasari seperti ini, dia akan berucap, dia akan memerintahkan semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi'lan, dan dia akan selalu berbuat juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iradatan, dan dia akan berkehendak, berniat. Wa qasdan, meniatkan segala sesuatunya karena Allah. Ketahuilah idzid dakwah ibadah, ketahuilah dakwah itu hakikatnya adalah ibadah kepada Allah. Hakikatnya merupakan suatu ibadah sebagaimana ibadah-ibadah kita yang lainnya, sebagaimana salat kita, puasa kita, zakat kita, maupun ibadah-ibadah sunnah kita. Dakwah adalah ibadah. Wa yushtaratu fi sihhatiha ma yushtaratu fil ibadah min ikhlasin wa mutaba'atin. Dipersyaratkan sahnya suatu ibadah adalah apa yang disyaratkan pula dalam ibadah-ibadah secara umum, dari ikhlas, dari mutaba'ah, mencontoh Rasul. Fal ibadatu mabniyatun 'alal ikhlas wal mutaba'ah. Sebagaimana kita tahu
bahwa ibadah itu dibangun di atas keikhlasan dan harus mencontoh tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditekankan oleh Syekhul Islam atau Syekh Al-Alamah As-Sa'di, wa yu'akidu dzalika Syekh Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah. Syekh Sa'di rahimahullah memberikan penekanan haitsu yaqul, ketika beliau menjelaskan al-ibadatu kulluha sawa'un kan batinatan. Ya, ibadah itu semuanya sama saja apakah itu ibadah batin kamahabbatillah, seperti cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa khaufihi, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajaihi, dan harapannya dia kepada Allah, dan ini semua adalah ibadah-ibadah batiniyah. Jadi ibadah semuanya, baik itu ibadah yang batin seperti cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, berharap kepada Allah, wa tawakkulu alaih, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbati ma yuhibbuhu minal a'malil ashkhas, demikian pula mencintai sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari amalan-amalan dari seseorang yang Allah cintai yang memiliki sifat-sifat yang baik. Ini semua adalah ibadah. Wa ta'zimi ma'azzamahu, dan mengagungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan, au makanat zahiratan, maupun ibadah yang sifatnya itu zahir, ibadah kita yang nampak, ya, meskipun ibadah hati itu lebih penting, ya, dan kebanyakan manusia hanya memperhatikan yang sisi zahir, yang batinnya kurang diperhatikan. Kal qiyam, seperti apa ibadah zahir? Kal qiyami bisyara'i zahirah, seperti menegakkan syariat-syariat yang sifatnya lahiriah, zahir yang nampak. Wasawa'un ta'allaqat bihukukillah, sama saja ibadah itu kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala al-mahdah, ibadah yang mahdah, murni. Ya, ini kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Au ta'allaqat bihukukil khalqi, atau ibadah yang kaitannya dengan hak-hak makhluk, menunaikan amanah, menunaikan hak orang lain, hak orang tua, ya, hak saudaranya. Ini juga termasuk bagian dari ibadah. Dan juga ibadah-ibadah yang lainnya dari kaitannya dengan hubungan sesama makhluk. Kullu dzalika labudda fihi minal ikhlas lillahi wal mutaba'ati lirrasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu haruslah didasari karena ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faman jama'allahu lahu aslaini aflaha wa sa'ida. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan padanya dua pondasi itu, maka dia akan menjadi orang yang, ya, beruntung, orang yang bahagia karena dia telah terpenuhi syarat-syarat ibadah. Akan tetapi wa man fatahu al-amrani aw ahadun minhuma khasira khusranan mubina. Barang siapa yang terluputkan dua syarat tadi atau salah satu dari keduanya, maka sungguh dia akan merugi dengan kerugian yang nyata karena terluputkan padanya syarat diterimanya ibadah. Dia capek-capek ibadah akan tetapi tidak mendapatkan apa-apa, maka dia merugi. Fala anfa fala anfa'u lil 'abdi min ja'lil ikhlas. Maka tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat di dunia ini bagi seorang hamba dibandingkan dia menjadikan ikhlas wal mutaba'ah dan mencontoh Rasul itu nusba ainaihi, ya, dia jadikan pengingat di hadapan matanya fi kulli ma ya'ti wa ma yadar, dalam setiap perkara yang dia mendatangi perkara itu maupun dalam setiap perkara yang dia tinggalkan perkara itu. Dia mengerjakan maupun meninggalkan sesuatu karena Allah, ikhlas karena Allah, dan dia mencontoh Rasulullah. Wa fi kulli ma yaqulu wa yaf'al, dan dalam setiap ucapan dan perbuatannya, hatta yakunal ikhlas lahu na'tan,
Sehingga subhanallah ikhlas ini akan menjadi sifatnya, Wal mutaba'atu lahu wasfan, dan mutaba'ah mencontoh Rasul itu menjadi tabiatnya, dia selalu memiliki tabiat, ya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tatmahillu an qalbih. Naam, jami'ul maqasid wal aghrad al munafiyah lil ikhlas, dan akan merusak, akan melemahkan pada hatinya apa itu? Semua tujuan-tujuan, niatan-niatan dan tujuan yang bertentangan dengan ikhlas. Dari tujuan duniawiyah yang sepele, ya, bagian perkara duniawiyah yang hina, ya, dia beribadah tapi tujuannya adalah semata hanya menggapai sepeser dunia yang sifatnya rendah. Baik. ومن ينظر نظرة متأملة في آيات القرآن وبراهينه تدبرا وتأملا. Barang siapa melihat dengan pandangan yang disertai dengan ta'ammul, perenungan dalam ayat-ayat Al-Quran dan penjelasan-penjelasan Al-Quran, yaitu dengan tadabbur, dengan merenungkan, maupun dengan meresapi, memikirkan, ta'akkulan wa tafahuman, ya, mau memikirkan dengan akalnya dan memahami dengan baik, ta'alluman wa amalan, dia mau mempelajari dan mau mengamalkannya, saya kifu bi ainil basirah, maka dia akan bisa tegak, akan bisa berdiri di dunia ini dengan apa namanya? Pandangan ilmu ala izzamil ikhlas, tentang agungnya ikhlas fiddin, di dalam agama. Maka dia akan bisa melihat tentang betapa besarnya, betapa kekuatan ikhlas itu bisa menegakkan seorang hamba di dalam berdakwah ilallah. Dalam semua hal, dalam semua perkara. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu akan langgeng, itu didasari karena ikhlas. Tapi suatu amalan, suatu kebaikan apapun yang tidak didasari ikhlas, maka itu tidak akan bertahan lama. Yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan dari kebaikan yang kita dasari karena ikhlas, insya Allah itu akan bertahan lama dan akan terus-menerus dikerjakan. Wa jalilu atharihi fid dakwah, ya, dan dia akan mengerti tentang agungnya pengaruh ikhlas di dalam dakwah ilallah. Haitsu ja'alallahu jalla wa ala ad-din wal ikhlas. Sampai-sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama ini adalah ikhlas. Ikhlas adalah agama. Ya. Ikhlas, bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid sebagai kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat ikhlas. Wa annahu la dina illa bi ikhlasin. Bahwasanya tidak ada agama kecuali dengan ikhlas. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haq. Sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alkitab Al-Qur'an dengan al-haq. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan dalam keadaan mengikhlaskan hanya untuk Allah agama. Nah, baik. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah milik Allah lah agama yang ikhlas, agama yang murni. Yaqulu subhanahu wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan supaya mereka itu beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah agama ini. Allah menyebutkan kembali ikhlas. Wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Allah mensyaratkan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, tentunya berjumpa dengan Rabb-Nya dalam keadaan selamat. Syaratnya falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia beramal amalan yang saleh. Dan amalan itu dikatakan saleh kalau ada mutabaah, mencontoh Rasul. Maka ini para ulama menerangkan syarat diterimanya amalan yang kedua, yaitu mencontoh Rasul, sehingga amalan itu dikatakan amal soleh.
wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan eh, dia tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Rabbnya dengan seorang pun. Fal amalu la yakunu salihan, maka suatu amalan itu tidak disebut amal saleh hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan itu khalis, murni, ikhlas, wa sawaban, sawab, ini artinya benar, mencocoki tuntunan Rasulullah. Dua syarat ini. Wa fi hadza yaqulu asy-Syaikh al-Alamah Muhammad al-Amin rahimahullah. Maka berdasarkan ini Syekh al-Alamah Muhammad al-Amin asy-Syinkiti, salah satu dari murid atau salah satu dari guru uh, Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah, yang beliau adalah ulama dari Afrika, Masya Allah, dari Mauritania, memiliki kitab yang sangat terkenal, yakni kitab tafsir Adwa'ul Bayan, dan beliau adalah ahli dalam masalah usul fikih. Faqad bayyana al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang mulia telah menerangkan annal amal salih, sesungguhnya amal saleh, huwa mastaqmala na'am thalathata umur. Amal saleh itu adalah amalan yang telah menyempurnakan tiga perkara. Wa ma takhtalla wahidun minha, maka setiap kali amalan itu na'am ikhtalla, yakni kosong atau cacat salah satu dari tiga perkara itu, fala naf'a fihi li sahibihi yaumal qiyamah, tidak bermanfaat padanya bagi pemiliknya pada hari kiamat nanti. Ya, tidak bermanfaat bagi pemiliknya pada hari kiamat nanti. Nah, dan salah satunya adalah dua syarat tadi ditambah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Minha, salah satu dari tiga syarat itu adalah ayyakuna khalisan liwajhihil karim. Ya, ini hendaklah amalan itu ikhlas mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa yaqulu Syekh Al-Alamah As-Sulaiman Al-Syekh rahimahullah, wa hadzani ruknal amal al-mutaqabbal. Dua perkara ini merupakan rukunnya amal yang diterima. Labuda ayyakuna shawaban khalisan. Harus amalan itu benar, yaitu mencontoh Rasul dan ikhlas. Fas-shawab ayyakuna 'ala sunnah. Maka dikatakan amalan itu shawab adalah suatu amalan yang di atas sunnah. Wa ilaihi al-isyarah biqaulihi, dan diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, "Falyamal amalan salihah" tadi. Wal khalis, sementara amalannya itu khalis, seorang dikatakan khalis adalah ayakhlusa minasyirk jadi wal khafi, ketika amalannya itu dimurnikan, dibebaskan dari kesyirikan yang besar maupun syirik yang kecil. Wa ilaihil isyarah, dan diisyaratkan dengan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baik. Sehingga wala yatahaqqaq al-ikhlas hatta yakuna ba'idan an syawaibil mufsidah lahu. Keikhlasan itu tidak akan terwujud, ya, tidak akan terwujud, terrealisasi sampai keikhlasan itu harus dijauhkan dari kotoran-kotoran. Jadi kotoran-kotoran yang bisa merusak keikhlasan. Wa fi hadza yaqulu Asy-Syaikh Al-Alamah Hafidz Al-Hakami. Oleh karena ini Syekh Al-Alamah Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, beliau menerangkan wal ikhlas huwa tasfiyatul amal. Ikhlas itu sendiri adalah memurnikan, membersihkan suatu amalan, ya, bisalihin niyah. Caranya gimana? Dengan niat yang saleh, dengan niat yang baik, niat yang benar. An jami'i syawaibi syirk, dari semua kotoran-kotoran kesyirikan, menunjukkan bahwa kesyirikan itu noda kotor yang sangat berbahaya. Sementara ikhlas itu adalah suatu yang murni, ya, begitu murni. Fal amalu hatta law kana sawaban fala salaha lahu illa bi sihhatil ghardi wal maqsudi minhu. Suatu amalan, meskipun amalan itu sudah benar, meskipun amalan itu sudah mencontoh Rasul, maka tidaklah sah, ya, amalan itu kecuali disertai dengan yakni sehatnya atau benarnya tujuan, yaitu ikhlas. Wa fi hadza yaqulu Asy-Syaikh Al-Alamah As-Sidi rahimahullah, fa akhbara anna salahal a'mal wa fasadaha binniyat. Maka Nabi mengkhabarkan
bahwa benarnya sahnya amalan-amalan dan rusaknya amalan itu dengan niat. Wa annahu yahsulu lil abdi minas samarat wan nata'ij, dan dengan itu pula akan terhasilkan bagi seorang hamba dari buah-buah yang indah, hasil-hasil yang baik, bi ya, bihasabi niyatihi, sesuai dengan kadar niatnya. Semakin amalan itu ikhlas, semakin kuat keikhlasannya, maka eh, samarat wan nataij, buah dan juga hasil yang diperoleh, pahala yang diperoleh bagi pemiliknya itu semakin besar. Wa ma'lumun anna jami'al ibadat la tasihhu illa binniyah. Dimaklumi ya, semua ibadah-ibadah itu tidaklah sah kecuali dengan niat. Summa labudda, na'am, kemudian haruslah ma'adzalik, bersamaan dengan itu, ayyakunal qasdu minha, tujuan ya darinya, wal ghardu minha, ya sama ya, tujuan pula darinya itu adalah wajah Allah wasawabah, semata-mata ingin menggapai wajahnya Allah, ikhlas mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa maqsuduhu biha wajah Allah, tujuannya adalah wajah Allah, wa taqarrub ila Allah, wa taqarruba ilaihi, wa talaba ridahu, mencari ridha Allah, wa ihtisabu thawabih, mengharapkan pahala, wal qiyamu bima faradahu wa ahabbahu Allahu li'abdihi, dan semata-mata menegakkan kewajiban yang Allah wajibkan, mencintai amalan itu, mencintai Allah, dan menegakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai untuk hambanya. Baik. Wa mimma yadullu ala idhamil ikhlas, di antara perkara yang menunjukkan akan besarnya, agungnya ikhlas, wa wujubihi ala da'iyah ilallah, dan wajibnya bagi seorang da'i ilallah adalah ta'liqul ajr, bergantungnya pahala, wassawab, ya, alaihi, pada ikhlas. Pahala, balasan yang baik itu tergantung dari ikhlas. Fala ibrata bil ashkal wa husniha wa qubhiha. Maka tidak dianggap dari bentuk rupa, ya, bentuk-bentuk fisik kita, kebagusan fisik kita, kecantikan kita, maupun jeleknya rupa, itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ibrata bil ahsab. Demikian pula tidaklah dianggap, ya, dari suatu jumlah. Ahsab ini kuantitas, ya, jumlah. Meskipun banyaknya pengikut, itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun sedikitnya pengikut. Ya. Banyaknya pengikut tapi ketika tidak ikhlas, maka sama tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ansab, dan juga nasab, keturunan, meskipun dia keturunan yang baik, keturunan orang terhormat, tetapi tidak ikhlas, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama bil qalbi was salahi. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu hanya memandang hati dan baiknya hati kita. Wa ta'alluquhu bi rabbih, dan seberapa jauh bergantungnya kita kepada Rabb kita. Wa raja'u thawabih, dan seberapa kuat kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khaufihi min iqabihi laisa illa, dan seberapa kuat takutnya kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Maka wa fi hadza yaqulu Allah taala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallah luhumuha wala dima'uha. Allah Subhanahu wa taala, atau tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya. Artinya ketika seorang berkurban, nah, Allah tidak membutuhkan daging-daging itu, wala dima'uha, maupun darah-darahnya. Walakin yanaluhu taqwa, tapi yang Allah inginkan adalah ketakwaan. Ya, yang akan sampai kepada Allah itu adalah takwa dari kalian. Taib, ya. Meskipun ini bukan Allah yang butuh, bukan Allah yang butuh ketakwaan kita, tapi yang akan sampai kepada Allah adalah takwa kita, kemudian Allah kembalikan takwa kita, dibalas dengan kebaikan, dengan pahala yang besar. Akan kembali lagi kepada kita, yang butuh adalah kita. Taib. Fahadihil ayah al-azimah, maka ayat yang agung ini, zakarallahu fiha bisarihil qaul. Allah menyebutkan dengan ucapan yang sangat jelas.
wa wuduhihi, sangat gamblang. Annahu la yanfa'ul abda, tidak memberikan manfaat kepada hamba min a'malihi, dari amalannya, illa makturina bit taqwa wal ikhlas, kecuali amalannya itu harus diiringi dengan ketakwaan kepada Allah dan ikhlas. Fallah jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala la tanfa'uhu ta'atu ta'iin. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan manfaat kepada Allah ketaatannya orang yang taat. Allah Maha tidak butuh. Tapi ketaatan itu akan kembali kepada hamba itu sendiri. Wala tadurruhu maksiatul asin. Demikian pula tidak akan mencelakakan Allah kemaksiatan orang yang bermaksiat. Man amila salihan falinafsih. Barang siapa yang mau beramal saleh maka untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Demikian pula orang yang berbuat jelek akan mencelakakan dirinya sendiri. Subhanallah. Wa yadullu lihadzal makna, maka menunjukkan makna ini, kadzalika qauluhu, demikian pula yang menunjukkan makna ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, wala ila suwarikum. Allah juga tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Wa min dzalika tazharul alaqah. Maka dari situlah semakin nampak ya, hubungan erat bainal makna lugawi, antara makna lugawi, makna secara bahasa, wal istilahi, dan makna secara istilah di kalimatil ikhlas, dari kata ikhlas. Nah, min qaulihim, ya, dari ucapan-ucapan mereka. Idza safa syai', dari ucapan ulama ya, ketika ada orang menerangkan idza safa syai', ketika seorang itu membersihkan sesuatu, nah, wa khalusa amma yukaddiruhu, dan dia memurnikan dari apa yang bisa membikinnya keruh, summiya khalisan, maka dia dinamakan seorang yang khalis. Jadi secara bahasa memang khalis adalah orang yang berusaha membersihkan dari noda-noda, dari kotoran-kotoran, dari perkara yang membikinnya keruh. Artinya dia menjernihkan. Sama juga dengan amalan kita, dia berusaha menjernihkan niatnya semata, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala bisawab, mudah-mudahan bisa difahami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa bisa ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.